Mais je t'ai fumé. Vas-y, rentre. Attends, avance, s'il te plaît. Halo Bre, selamat datang di The Movie. Pada video kali ini gue akan ngebawain sebuah alur cerita film yang berjudul The Stronghold. Film garapan sutradara Cedric Jimenez ini mengisahkan 3 orang polisi yang berusaha menangkap komplotan jaringan narkoba dengan cara mereka sendiri. Ya, bisa dibilang ketiga polisi tersebut menghalalkan segala cara agar bisa menghancurkan komplotan jaringan tersebut. Dan seperti biasa, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya Bre. Film dibuka dengan aksi kejar-kejaran antara polisi dan juga seseorang yang diduga telah melakukan pencurian sepeda motor. Namun, upaya pengejaran itu harus gagal karena si pelaku berhasil meloloskan diri dan meninggalkan motor curiannya di sana. Sebelum lanjut, gua akan memperkenalkan dulu ketiga polisi ini. Ini adalah Greg, ini adalah Yas, dan yang ini adalah Anthony. Karena telah gagal dalam kasus pencurian, mereka memilih untuk beralih ke kasus lain, yaitu kasus terkait narkoba. Kemudian Anthony menghubungi seseorang untuk mendapatkan informasi di mana lokasi yang sering dijadikan transaksi narkoba. Setelah mendapatkan informasinya, mereka pun langsung menuju ke TKP. Layaknya seperti Intel, mereka berdua menyamar dan dengan santainya masuk ke sarang jual beli narkoba terbesar di Prancis. Sementara itu, Greg menunggu informasi dari Anthony dan Yas. Setelah bertemu dengan sang pengedar, mereka berdua pun langsung meringkus pengedar tersebut dan membawanya ke kantor polisi. Di malam harinya, Anthony menemui seorang perempuan yang ternyata perempuan tersebut adalah informan yang ditelepon Anthony tadi siang. Ia bernama Amel. Sebagai imbalannya, Anthony memberikan 5 bungkus ganja kepadanya. Dan yang sangat mengejutkan adalah ternyata Anthony diam-diam juga suka memakai narkoba. Akhirnya, mereka berdua nyimeng bareng di sana. Keesokan harinya, Greg sedang berbincang dengan atasannya yang bernama Jerome terkait misi penangkapan bandar narkoba. Sang atasan meminta pada Greg untuk meninggalkan misi itu karena misi penangkapan tersebut malah merugikan pihak kepolisian di sana. Sekedar informasi, kerugian yang dimaksud itu adalah kerugian dalam bentuk kerusakan material. Contohnya lampu depan mobil pecah, bemper penyok, spakbor patah, dan lain-lain. Seperti polisi pada umumnya, mereka melakukan patroli di sekitar pasar. Di sana mereka hanya menemukan 2 penjual kura-kura. Lalu, karena penjualan itu ilegal, mereka menyita semua hewan tersebut. Tak lama kemudian ada panggilan masuk yang menginformasikan telah terjadi pencurian mobil. Mendengar hal itu, mereka langsung OTW untuk mengejar si pelaku. Dan lagi-lagi mereka gagal dalam melakukan penangkapan karena si pelaku berhasil masuk ke sarang kriminal terbesar di Prancis. Oleh karena itu mereka bertiga diinstruksikan untuk mundur karena sangat berbahaya masuk ke sana hanya dengan 3 orang saja. Beberapa hari kemudian terlihat sebuah video viral yang dimana video tersebut memperlihatkan seorang polisi yang disiksa oleh komplotan jaringan narkoba dan memberitahu bahwa para pelanggan tidak perlu lagi takut karena sekarang merekalah polisinya. Karena para komplotan itu sudah sangat-sangat kelewatan, Jerome menyerahkan misi berbahaya ini lagi kepada Greg. Ia ingin Greg melakukan gebrakan besar kepada komplotan jaringan narkoba tersebut. Di keesokan harinya mereka bertiga langsung mencari informasi. Anthony kembali menemui Amel untuk membuat kesepakatan dan mendapatkan informasi darinya. Awalnya Amel tidak mau memberitahu karena di sana sangatlah berbahaya. Jadi sebenarnya Amel selalu mendapatkan banyak informasi tentang jaringan narkoba karena sepupunya juga berada di dalam jaringan tersebut. Dan tak hanya itu, ia juga tinggal di lingkungan kriminal. Kemudian Anthony menawarkan 2 kg ganja kepadanya, tapi Amel tetap menolak karena menurutnya narkoba yang dibuat di sana berbeda dengan yang diberikan Anthony. Tak berselang lama, Amel berubah pikiran. Ia mau memberikan informasi asalkan ia mendapatkan 5 kg ganja dari Anthony dan akhirnya mereka sepakat.
Setelah kesepakatan itu, mereka bertiga kembali menemui Jerome untuk meminta beberapa kilogram ganja hasil sitaan polisi untuk menyogok Amel. Tapi bagi Jerome itu mustahil, karena ganja yang sudah disita pihak kepolisian akan dimusnahkan dan tidak akan lagi dikembalikan ke sana. Kemudian Jerome menyuruh ketiga anak buahnya itu untuk mencari ganja dengan cara mereka sendiri. Dan kalau misi ini berhasil, mereka akan mendapatkan kenaikan gaji dan juga kenaikan pangkat. Di malam harinya, mereka bertiga memberhentikan satu persatu orang yang lewat di area transaksi narkoba tersebut. Jika ketahuan membawa ganja, mereka akan menyitanya tapi tidak menangkap si pembeli. Hari demi hari mereka melakukan hal yang sama. Namun pada suatu ketika ada dua orang yang menghampiri mereka. Ternyata dua orang tersebut adalah sang pengedar dan sekaligus pemilik wilayah transaksi narkoba di sana. Mengetahui mereka bertiga ini adalah polisi, dua orang tersebut memutuskan untuk pergi dari sana. Kenapa mereka berdua tidak langsung ditangkap? Karena Greg, Yas, dan Anthony ingin langsung menghancurkan inti dari komplotan jaringan tersebut, yaitu tempat pembuatan dan penyimpanan narkoba mereka. Dengan cara itu tidak akan ada lagi yang namanya pengedar. Singkat cerita, setelah 3 minggu berlalu, mereka hanya berhasil mengumpulkan 2 kg ganja saja. Karena sangat sulit mengumpulkan ganja sebanyak 5 kg, Greg meminta penambahan jumlah personil timnya kepada Jerome agar mereka bisa mengumpulkan ganja tersebut dengan waktu yang singkat. Jerome pun setuju dan misinya pun kembali dilanjutkan. Beberapa hari kemudian, Anthony kembali menemui Amel untuk mendapatkan informasi darinya. Lalu Amel mengatakan kalau 3 hari ke depan akan ada pengiriman narkoba besar-besaran yang akan masuk ke tempat persembunyian proyek tersebut. Dan para bos komplotan jaringan itu juga akan ada di sana. Amel juga memberitahu setiap terjadi penangkapan, si pengedar akan melemparkan tas hitam miliknya ke pengedar lain yang ada di sekitarnya. Jadi, Amel menyarankan jangan terlalu fokus pada si pengedar, tapi ikuti tas hitam yang dibawanya, karena tas hitam tersebut akan menuju ke tempat persembunyian mereka. Singkat cerita, 3 hari pun berlalu dan para polisi sudah standby di posisinya masing-masing untuk menunggu kedatangan pengiriman barang haram tersebut. Tak lama kemudian datang sebuah mobil kuning yang diduga itu adalah paket pengirimannya. Dan benar saja ketika Yas melakukan pengintaian, di sana terjadi transaksi antara pengedar dan orang yang ada di dalam mobil kuning. Saat semuanya sudah jelas, para polisi pun langsung bergerak menuju ke TKP. Dan sekarang giliran Anthony untuk menyamar kembali sebagai pembeli narkoba di sana. Tapi saat di tengah perjalanan ada salah satu orang yang mengingat wajah Anthony ketika waktu itu melakukan penangkapan di sana, dan rencana penyamaran itu pun gagal. Mendengar teriakan adanya polisi, si pengedar pun kabur kocar-kacir. Anthony berusaha mengejarnya dan benar kata Amel, tas tersebut dilempar ke pengedar lainnya. Karena hal itu Anthony kehilangan jejak tas tersebut. Ditambah lagi ia hampir dikeroyok di sana, tapi untungnya datang bala bantuan. Yas mendapatkan informasi kalau tas tersebut sekarang berada di tangan pengedar berbaju biru. Tak lama kemudian ia melihat si pengedar tersebut dan langsung mengejarnya. Dengan beraninya Yas masuk sendirian ke gedung penyimpanan tersebut. Berkat keberaniannya, ia dapat mengetahui tempat persembunyiannya itu yang berada di gedung lantai 5. Tapi di belakang Yas ada banyak orang yang mengejarnya juga. Karena hal itu, ia menggedor satu persatu pintu di gedung tersebut. Untungnya ada yang membukakannya pintu di lantai 6. Di sana ada seorang bocah dan juga ibunya. Tapi bocah itu merasa ketakutan dan pergi mengambil pisau lalu menusuk Yas dari belakang. Greg dan Anthony yang mengetahui temannya terjebak di lantai 6 langsung bergerak menuju ke sana. Dan singkat cerita, akhirnya mereka bertiga bersatu kembali. Sementara itu situasi di luar sana semakin kacau. Para komplotan itu juga menutup akses masuk ke gedung. Kita kembali lagi ke Greg, Yas, dan Anthony yang sedang menuju ke lokasi tempat penyimpanan. Di sana mereka bertiga harus menghadapi para komplotan dan terjadilah baku hantam. Merasa kekurangan personil tim, Greg meminta kepada tim polisi lain untuk segera cepat membantunya di gedung tersebut. Dan tak lama kemudian pintu akses masuk gedung itu akhirnya berhasil dibobol. Karena tempatnya disatroni polisi, mereka para pengedar langsung mengevakuasi barang-barangnya. Tidak mau kehilangan kesempatan, para polisi di sana langsung melakukan penyergapan. Tapi para komplotan tersebut mempunyai senjata dan baku tembak pun tak terhindarkan.
singkat cerita, akhirnya para polisi berhasil menangkap para pengedar dan menyita narkobanya. Merasa tugasnya sudah selesai, Greg, Yas, dan Anthony segera kembali ke mobil dan pergi dari sana. Tapi situasi di sana bertambah buruk. Mobil yang dikendarai Greg dirusak para komplotan tersebut. Tak hanya itu, mereka juga menembaki mobil Greg dan untungnya mereka bertiga selamat. Di keesokan harinya, para polisi merayakan keberhasilan mereka dengan berpesta. Jerome sangat bangga dengan Greg, Yas, dan juga Anthony. Berkat keberanian mereka bertiga, misi ini bisa berhasil. Di malam harinya, Anthony kembali menemui Amel untuk memberikan 5 kg ganja sesuai kesepakatan mereka. Setelah menerima ganja tersebut, Amel pun pergi. 2 bulan kemudian, Anthony terciduk oleh pihak kepolisian. Rumahnya digeledah dan di sana ditemukan beberapa ganja beserta timbangannya. Kasus itu pun merembet kepada Greg dan juga Yas. Mereka masing-masing dibawa ke kantor polisi. Saat di ruang pemeriksaan, mereka mendapat tuduhan bahwa ganja tersebut dikumpulkan hanya untuk dijual kembali. Tapi Greg langsung menyangkal itu. Ganja tersebut tidak untuk dijual kembali, namun untuk membayar sang informan. Karena hanya Anthony yang mengenal informan tersebut, ia ditanyakan soal siapa dan di mana informan itu berada. Tapi Anthony tidak mau menjawabnya karena ia sudah berjanji pada Amel akan merahasiakan hal ini. Karena Anthony tidak mau memberitahu apapun, mereka bertiga ditahan sementara atas tuduhan penjualan narkoba. Mendengar hal itu, Greg pun kesal dan mengobrak-abrik seisi ruangan. Beberapa hari kemudian, Greg dipanggil ke ruang persidangan untuk membahas kasus ini. Jerome pun juga hadir di persidangan tersebut. Saat hakim menanyakan soal kasus ini kepada Jerome, ia malah berpura-pura seolah-olah tidak tahu apa-apa soal kasus ini. Greg yang mendengar hal itu pun terkejut. Padahal yang kita tahu, Jerome lah yang memberikan perintah ini langsung kepada Greg. Karena dianggap tidak bersalah, Jerome pun dibebaskan. Setelah persidangan itu, mereka kembali ditahan sementara untuk proses selanjutnya. Di dalam sel, ketiga tahanan polisi tersebut mempunyai sikap yang berbeda-beda. Anthony dengan rajinnya berolahraga di dalam sel. Yas dengan santainya menikmati fasilitas sel tahanan. Dan Greg yang sangat marah dan kecewa terhadap atasannya karena ia sudah dikhianati. Beberapa hari kemudian, Anthony bertemu dengan seorang pengacara. Pengacara itu bilang bahwa bukti pembelaan mereka sangatlah lemah dan upaya pembebasan dari kasus ini sangatlah kecil. Namun masih ada kesempatan besar untuk mereka bebas, asalkan Anthony mau memberitahu siapa informan tersebut. Tapi lagi-lagi Anthony menolak untuk memberitahu siapa informan tersebut. Sementara itu, polisi lain yang juga ikut terlibat atas kasus pengumpulan narkoba pada waktu itu tidak mau menyerahkan dirinya ke pihak kepolisian karena rata-rata di antara mereka mempunyai keluarga. Hari demi hari pun berlalu. Greg yang tidak bisa menerima kenyataan pun harus mengalami stres berat. Oleh karena itu, Yas sangat khawatir dengan kondisi Greg saat itu. Kemudian Yas mempunyai sebuah ide, yaitu meminta kepada sipir penjara untuk mencukur rambut. Dan aturan penjara di sana, tahanan mencukur rambut tahanan lain. Tapi Yas tidak bisa digabungkan dengan tahanan lain karena statusnya masih tahanan sementara. Oleh karena itu, yang mencukurnya adalah Anthony. Merasa kesempatannya sudah pas, Yas langsung marah dan menyampaikan pesan ke Anthony bahwa Greg mengalami stres berat dan Anthony harus memberitahu siapa informan tersebut agar mereka bertiga bisa bebas. Anthony pun merasa kebingungan. Di satu sisi ia sudah berjanji pada Amel, lalu di satu sisi lainnya Greg dan Yas adalah sahabatnya, dan akhirnya ia memutuskan untuk memberitahu siapa informan tersebut. Kemudian Amel pun ditangkap pihak kepolisian. Anthony terlihat sangat sedih dan meminta maaf pada Amel karena ia tidak punya pilihan lain. Setelah itu, akhirnya Greg, Yas, dan Anthony bisa bebas. Kemudian setelah kebebasan itu, mereka sekarang menjalani hidupnya masing-masing. Yas yang masih melanjutkan pekerjaannya sebagai polisi, Anthony yang melepas jabatannya dan lebih memilih menjadi perawat tahanan di penjara, dan sedangkan Greg dikeluarkan dari pihak kepolisian. Lalu sekarang ia menjadi Pol PP, dan film pun tamat. Oke bre, itulah alur cerita film The Stronghold. Kalau menurut gua, film ini bagus banget bre. Alur cerita filmnya nggak kelambatan dan nggak kecepatan juga. Sedang-sedang lah. Terus, yang paling penting ending filmnya nggak ngegantung bre. So, buat kalian yang suka sama alur cerita film yang gua bawain, jangan lupa like, comment, subscribe. Gua Dimas izin pamit. Bye-bye.